kemudian nanti ada anak perusahaan, itu adalah diatur sedemikian rupa sehingga tidak menyalahi dari etika yang ada. Ya. Gitu. Yang berikutnya adalah untuk etika perusahaan sendiri dengan karyawan yang pertama. Ya. Jadi kalau kita lihat antara perusahaan dengan karyawan itu adalah secara fair dan tidak membedakan apa istilahnya sara ya, yang biasa sering dikatakan sara, yaitu suku, agama, ras dan antar golongan dalam segala aspek. Jadi perusahaan menyadari bahwa karyawan mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan untuk menuju tujuan perusahaan. Ya. Jadi nanti perusahaannya kepingin seperti apa nanti ya otomatis nanti dari bantuan karyawan. Nah, definisi karyawan itu ya mestinya kalau kita di pimpinan perusahaan itu adalah karyawan itu ya mulai tukang kebersihan, keamanan gitu ya. Tidak hanya pada istilahnya karyawan yang produksi aja enggak. Ya. Jadi semuanya harus kena. Ya. Enggak boleh saudara membedakan daripada karyawan nanti adalah karyawan bagian produksi saja yang bagian keamanan, terus kemudian bagian kebersihan itu saudara tidak atau di nomor 2 kan enggak boleh. Ya. Gitu. Oleh karena itu setiap karyawan dituntut dapat berpartisipasi ya. Jadi partisipasinya sendiri-sendiri, enggak bisa sama gitu ya. Dalam berperan aktif dengan jalan meningkatkan produksi dan produktivitas kerja melalui hubungan yang dinamis, harmonis, selaras, serasi, seimbang antara perusahaan dan karyawan. Ini perlu diperhatikan betul. Jadi menjalin hubungan kerja itu adalah antara karyawan kemudian dengan pimpinan perusahaan ya, itu adalah yang pimpinan perusahaan tidak boleh membedakan, dan juga untuk yang karyawan sendiri juga tidak boleh membeda-bedakan. Itu bukan karyawan golongan saya gitu, tidak boleh. Karena mereka punya peran masing-masing. Ya. Gitu. Kalau tidak punya peran masing-masing ya otomatis nanti tidak bisa untuk menuju suatu tujuan dari perusahaan itu. Ya. Nah, oleh karena itu nanti adalah kita harus menjalin hubungan yang dinamis. Ya. Dinamis itu karena berbagai lapisan. Ya. Kemudian harmonis, saling menghargai. Ya. Kemudian ada selaras serasi, jadi antara komunikasi kemudian tindak lanjut itu harus menghargai satu sama lain. Kemudian seimbang antara perusahaan dan karyawan. Jadi nanti perusahaannya sendiri siapa? Ya pemilik perusahaannya itu sendiri. Ya. Pemilik perusahaannya sendiri juga nanti adalah mereka juga yang berkomunikasinya kan dengan pimpinan perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian nanti adalah dalam melaksanakan etika perseroan atau etika perusahaan, ya, itu adalah perlu saudara lihat nanti di dalam kegiatannya itu adalah yang pertama adalah mengacu kepada perjanjian kerja bersama, ya. Jadi kontrak kerja dalam hal kesetaraan, kesejahteraan karyawan, penyedia sarana dan prasarana kerja. Ya. Jadi di perjanjian kontrak itu nanti adalah saudara bisa apa-apa tugas saudara, kemudian yang perlu diharmonisasi ya, pekerjaannya, karena tidak semuanya saudara akan menjadi
menjadi pekerja serabutan juga tidak boleh, ya. Maka harus dipisahkan, ya. Oleh karena itu nanti adalah dalam perjanjian kerja itu tugasnya apa dulu, ya. Kemudian nanti kesejahteraannya seperti apa. Kemudian nanti adalah penyedia prasarananya akan mengikuti, ya, dari perusahaan itu. Ya. Nah, kemudian nanti adalah melaksanakan perjanjian kerjasama secara konsisten, ya. Di reward punishment itu mesti ada, ya. Jadi kalau reward punishment itu nanti penting saudara ketahui dalam pelaksanaan pekerjaan itu seperti apa, ya. Kemudian memastikan setiap karyawan telah mendapat sosialisasi isi perjanjian kerjasama, ya. Tuh. Permisi Pak, untuk mic-nya mungkin bisa dinyalakan. Oh iya, sorry. Saya ulang tadi ya, slide tadi ya. Jadi yang yang D itu adalah menempatkan ikatan karyawan sebagai mitra perseroan. Jadi antara karyawan dengan perusahaan itu adalah sebagai hubungan industrial, ya. Itu. Nah, kemudian di dalam etika tersebut, kalau tadi adalah saudara melihat etika antara perusahaan dengan karyawan. Kemudian kita lihat etika perusahaan terhadap pelanggan, ya. Karena perusahaan itu adalah butuh mitra penjualan, ya. Penjualan produk tentunya, ya. Nah, produk itu kan bisa apapun, ya. Bisa jasa, bisa pemikiran, kemudian nanti adalah bisa produk-produk jadi gitu, terserah. Jadi bukan berarti nanti adalah untuk produknya itu adalah produk-produk hanya barang jadi juga, enggak juga, ya. Nah, untuk penjualan produk, ya. Nah, maka perusahaan itu harus melihat puas enggak konsumen, ya. Jadi nanti adalah mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan, ya. Jadi yang namanya nanti adalah meskipun itu adalah perusahaan besar, ya, maka satu kepuasan pelanggan, terus kepercayaan itu harus ditanamkan kepada pelanggan. Jangan sampai nanti adalah perusahaan itu tidak percaya dengan pelanggan, ya. Itu. Jadi tidak ada nanti ya meskipun itu nanti tidak tahu kalau sekarang, ya, tapi pada dasarnya masih banyak juga, ya, perusahaan-perusahaan besar itu yang istilahnya percaya kepada pada pelanggan, khususnya distributor gitu, ya. Maka dia diserai istilahnya mandat, ya,
untuk mensirkulasikan produknya ya, melalui distribusi mereka sendiri. Ya. Jadi perusahaan besarnya itu adalah nanti mengirim barang-barangnya ke distributor itu sendiri. Ya. Nah, terus pembayarannya berapa? Pembayarannya macam-macam. Ya. Ada yang mingguan, ada yang bulanan. Ya. Nah, kalau saudara nanti dalam pembayaran mingguan, bulanan gitu ya, selama mungkin 1 tahun, uji cobanya 1 tahun biasanya, maka ini distributor ini baik dalam cash flow-nya ya, maka nanti akan saudara dipercaya, minta berapapun nanti akan diberi mesti. Ya. Nah, kecuali itu ya, itu adalah untuk meningkatkan kepuasan kepada pelanggan dan kepercayaan kepada pelanggan. Ya. Nah, diantaranya apa? Yaitu menjual produk sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Ya. Jadi standar mutunya itu adalah perlu dijaga. Ya. Jadi kalau di kita sendiri itu kan kebiasaannya nanti adalah banyak yang untuk standar-standar mutu itu bisa terabaikan. Ya. Jadi semuanya terabaikan sehingga nanti pelanggannya ya bisa kabur semua gitu. Jadi standar mutu itu adalah sebenarnya ya dari bentuknya, dari bentuk yang saudara jual seperti apa ya, kemudian nanti adalah kualitas, itu perlu diperhatikan. Kemudian membuka layanan pelanggan dan menindaklanjuti keluhan pelanggan tanpa melakukan diskriminasi terhadap pelanggan. Ya. Jadi kalau saudara membuat produk ya, kalau barangnya itu adalah barang yang barang-barang yang tidak mudah rusak ya, itu aman-aman saja ya. Nanti dijual sampai misalkan 1 tahun gitu enggak apa-apa. Tapi kalau barang-barang yang mudah rusak itu perlu saudara antisipasi ya. Antisipasinya apa? Antisipasinya adalah kalau barang itu balik ya. Misalkan karena proses pengiriman barang itu rusak, ya harus dikembalikan, ditukar gitu ya. Itu adalah salah satu servis kepada pelanggan, bisa seperti itu. Atau khususnya kalau makanan itu kan bisa jadi nanti adalah kalau kadaluarsa sehari gitu sudah tidak bisa dipakai gitu, sore itu sudah harus dijual dengan harga minimal ya, harga pokoknya gitu. Sehingga nanti adalah saudara bisa membeli kondisinya seperti itu. Kalau di sini kan tidak ada. Ya. Yang namanya makanan basah itu pagi hari sama sore hari harganya sama. Kalau di luar negeri tidak sama. Jadi kalau pagi itu harganya mahal, terus paling kalau jam segini itu sudah mulai harganya tinggal 50%. Makanya teman-teman itu kadang-kadang kalau yang di Jepang yang saya lihat, di Eropa juga sama itu, seperti itu di Stuttgart itu adalah kalau beli makanan ya jam segini beli gitu untuk makan malam gitu, agak murah gitu kan. Bukannya agak murah ya, memang murah, tinggal 50% kalau itu. Nah kemudian kalau dari sisi quality ya, dari sisi kualitas itu saya punya pengalaman pribadi sendiri. Jadi di saat saya di Stuttgart itu saya belanja telur gitu. Telur itu kan dimasukkan di dalam packing plastik gitu, isinya 10 gitu. Nah, pas saya ngambil itu lepas dari tangan sehingga ada satu yang pecah. Ada yang satu yang pecah, terus saya kasihkan ke di loket pembayaran gitu ya. Si petugasnya bilang, loh ini pecah, diganti aja. Loh saya yang mecahkan, jangan, enggak apa-apa, saya beli aja. Loh enggak, ini harus diganti. Akhirnya diganti. Ya.
Ya kalau di sini dibiarkan aja. Ya. Gak ono pecah ya karmu salah dewi gitu. Kalau di sana tidak boleh diganti aninya. Sehingga itu merupakan apa ya? Kepuasan kepada pelanggan memang. Seperti itu, layanan mereka. Nah, kemudian nanti adalah melakukan promosi yang berkesinambungan secara sehat, fair, jujur, tidak menyesatkan, serta diterima oleh norma-norma masyarakat. Jadi di dalam atau di saat saudara melakukan promosi, itu adalah saudara tidak boleh istilahnya nanti ada yang disembunyikan gitu ya. Jadi barangnya sehat, fair gitu ya. Atau kalau saudara melayani konsumen mau beli juga ditunjukkan aja barangnya. Gitu. Ya. Alhamdulillah. Sorry. Nah, itu terjadi di beberapa negara di luar Indonesia itu mereka sudah melakukan hal-hal seperti itu. Misalkan begini, saudara beli kamera gitu, pocket ya, kamera gitu ya, beli kamera, saudara melihat harganya kok murah gitu kan, saudara kan mesti akan beli, kita akan beli kan. Nah setelah tanya gitu, ini ya sama-sama produknya misalkan Sony gitu, ya. Ini berapa harganya? Ini dia tahu, penjualnya tahu bahwa ini karena barang harga di bawah standar ya. Di bawah standar itu di bawah harga yang dibuat oleh Sony sendiri. Oleh karena itu dia terus bilang begini, ini murah karena ini loh license-nya tetap dari Sony tapi dibuat di Thailand atau dibuat di Malaysia. Nanti ada di situ tulisan. Ya. Jadi dari situ nanti si pembeli enggak kecewa di rumah. Misalnya kalau sampai rumah loh ini kok buatannya Malaysia, buatannya Thailand. Ya meskipun sama-sama produknya si Sony gitu kan. Ya, itu. Jadi fairness itu harus kita junjung, kemudian mereka juga harus melakukan kegiatan-kegiatan yang istilahnya jujur dalam proses penjualan. Ya. Kemudian kalau melakukan promosi juga harus fair, ya. Tidak boleh tidak fair itu. Kalau tidak fair nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Maaf saya lagi agak kena flu. Nah kemudian nanti adalah perusahaan menempatkan pesaing sebagai pemacu peningkatan diri dan introspeksi dengan cara atau beberapa cara ya. Jadi karena perusahaan itu butuh pengembangan ya, pola apa yang diminati gitu ya, maka mesti akan mereka menempatkan pesaing sebagai pemacu peningkatan diri ya, introspeksi. Oh ini kurang, ini harus diperbaiki. Maka produk berikutnya diperbaiki. Ya. Jadi jangan melakukan memproduksi sesuatu yang penting terjual sudah gitu, jangan. Ya. Jadi di perusahaan itu memang karena yang namanya perusahaan itu kan ngopeni orang banyak. Jadi kalau suatu saat perusahaannya bangkrut itu jadi masalah nanti. Ya. Sehingga dia harus melakukan market research. Ya. Jadi di dalam memproduksi itu harus melakukan penelitian mengenai pasar. Ya. Nah, kemudian ada market intelligence. Ya. Untuk mengikuti atau mengetahui dari posisi pesaing. Ya.
Oke, yang paling banyak gini aja di perusahaan kita ya. Coba saudara lihat produknya lampu saja. Ya. Lampu itu kan produksinya macam-macam. Ya. Ada yang Panasonic, ya. Kemudian ada yang apa lagi? Saya lupa. Banyak kok itu lampu itu, ya. Maka mereka juga melakukan kalau dayanya sih standar ya. Kalau dayanya standar. Tapi intensitas, kemudian apa? Layanan untuk after sale service, ya. Garansi berapa? 1 tahun, gitu ya. Itu maka dia lakukan. Ya. Jadi semua barang-barang itu adalah ya meskipun ada barang-barang tertentu yang hanya apa after sale service-nya hanya 1 minggu, 1 bulan gitu ya, gitu. Tapi untuk barang-barang tertentu ada yang berani 1 tahun, ya, gitu. Sehingga mereka apa unggul dalam after sale service ya. Saudara beli nanti bisa dikembalikan setelah ini ya, setelah 1 tahun karena atau sebelum 1 tahun ya, sebelum 1 tahun. Gitu. Nah sehingga dari kondisi itu maka intelijen marketnya dia jalan. Ya. Jadi juga mengenai yang gampang banyak dipakai sekarang di rumah tangga gitu ya, peralatan-peralatan rumah tangga itu ya, itu banyak ya mereknya, saudara pilih, saudara bisa bandingkan ya. Makanya kalau beli itu saudara harus apa, kalau saya bahasa Jawanya harus cerewet ya, yang ini apa keunggulannya, yang ini apa keunggulannya, yang ini apa keunggulannya ya. Tinggal nanti saudara mengukur daripada budgeting yang saudara punya, mana yang cocok gitu ya. Gitu. TV juga seperti itu ya. Jadi barang-barang elektronik itu mereka menampilkan keunggulannya masing-masing. Ya. Kemudian melakukan persaingan yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk layanan yang bermutu. Ya. Jadi sudah saya ceritakan tadi bahwa saudara akan bersaing, misalkan saudara punya perusahaan, saudara akan bersaing dengan yang lain. Ya. Tetapi saudara harus punya keunggulan, uniqueness. Ya. Jadi ada yang unik dari yang lain. Boleh saudara nyontoh, boleh. Ya. Chinese itu produknya contohan KB. Ya. Tapi dia suatu saat akhirnya mereka menemukan uniqueness-nya apa gitu. Mereka istilahnya dengan apa ya, pakai ATM ya, istilah kode-kode ini. Amati, tiru, M-nya apa saya lupa itu. Ya. Istilahnya amati, tiru, membuat. Jadi mereka diamati dulu, kemudian ditiru, baru dibuat. Ya, ditiru itu ditiru desainnya. Ya. Menggunakan ATM. Nah kemudian nanti adalah setelah itu nanti adalah saudara harus ada etika juga antara perusahaan dengan pemasok. Pemasok itu adalah apa? Pemasok itu adalah pemasok untuk barang-barang ini, barang-barang mentah yang saudara pakai. Ya. Nah dari sini maka perusahaan harus meningkatkan iklim saling percaya terhadap si pemasok. Ya. Kemudian harus saling menghargai, kemudian harus saling memupuk kebersamaan. Ya. Tidak ada terus nanti adalah pemasoknya bersaing, ini harganya murah, gini. Mesti mereka akan ini, ya, akan ada kolaborasi antara perusahaan dengan pemasoknya. Ya.
Nah, kemudian dalam perusahaan dengan pemasok itu adalah saling percaya menghargai itu karena mereka ada perjanjian kontrak biasanya. Ya. Jadi saudara misalkan dari perusahaan elektronik begitu ya, si pemasok biji plastik misalkan. Ya. Saudara bisa masuk berapa ton tiap bulan, gitu kan? Oke, saya bisa target 10 ton, gitu ya. Oke, perjanjian 3 bulan. Nanti perjanjian 3 bulan, tiap bulan saudara harus memasok 10 ton. Nah, kalau enggak bisa sampai 10 ton, kena penalti. Di perjanjian awalnya dia sudah ada ini, ada kontraknya, jadi di situ sudah fair. Enggak boleh nanti sampean itu di dalam kontrak enggak ada gitu ya. Begitu suplainya kurang nanti kena penaltinya gede lagi. Nah, itu kan tidak menghargai pemasok dan tidak percaya kepada pemasok itu. Ya. Sehingga tidak melakukan merasa kebersamaannya itu tidak ada ya dengan pemasok. Nah, oleh karena itu nanti adalah perusahaan itu adalah harus menetapkan penyedia barang dan jasa ya berdasarkan pada kemampuan dan prestasi si pemasok. Ya. Jadi di situ nanti adalah dilihat ya. Biasanya kan tidak semua perusahaan nanti akan bisa sharing, kemudian bisa mengetahui dengan pasti, mesti ada agen lain biasanya ya yang dipakai untuk meneliti apakah pemasok ini benar-benar baik gitu ya, kemudian ketersediaan barangnya juga ada gitu kan, itu perlu dicek dulu ya. Kemudian melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa dengan tepat waktu dan tepat jumlah. Jadi kalau saudara melakukan perjanjian dengan pemasok, kalau saudara itu adalah di sisi perusahaan, maka saudara tidak boleh misalkan pembayarannya harus hari ini 28 gitu ya. Wah, enggak, masih belum ada, masih 29 nanti, enggak boleh. Ya. Bukan masalah sehari saja, cuma kan masalahnya komitmen. Ya. Komitmen yang tidak boleh dilanggar gitu, antara perusahaan dan pemasok. Oleh karena itu, kalau tepat waktu tanggal 28 ya sudah. Komitmen dari pemasoknya nanti call, Pak ini sudah tanggal 28, bagaimana pembayarannya? Pembayarannya nanti Pak transfer. Silakan nomor rekeningnya disampaikan. Nah, biasanya kalau dalam jumlah besar, uang besar, itu adalah di dalam perjanjian itu sudah ada nama, kemudian alamat, kemudian kalau di sini ya nomor kependudukan gitu kan. Kemudian nomor yang bisa dihubungi, dan nomor yang bisa dihubungi itu tidak boleh. Misalkan saudara nomor yang bisa dihubungi nanti sebulan habis ganti lagi nomornya. Oh ya, sampean susah sendiri nanti. Makanya sering saya mengatakan ke mahasiswa, jangan sekali-kali saudara nomor itu gonta-ganti gitu. Ya. Kalau satu ya sudah. Kan di maintain saja. Sebulan 5.000, sebulan 5.000 gitu kan. Bisa itu ya, di maintain seperti itu. Oleh karena itu nanti adalah di dalam pembayaran itu saudara harus tepat waktu ini. Ya. Nah, kemudian menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap penyedia barang dan jasa yang melakukan pelanggaran. Ya. Melakukan pelanggaran apa? Pelanggaran itu
macam-macam. Ya. Di antaranya salah satunya kalau saudara misalkan ya menjatuhkan sanksi dengan tegas penyedia barang dan jasa yang melakukan pelanggaran itu apa? Dari sisi jumlah. Tadi saya sampaikan 3 bulan, tiap bulan harus 10 ton. Ya. Tapi suatu saat saudara pas apa? Yang jadi masalah itu kan sebenarnya pas perusahaan itu demandnya banyak, ya. Kemudian pasokan terhadap material bahan baku itu adalah tersendat, itu jadi masalah, ya. Oleh karena itu nanti adalah di dalam apa menjatuhkan sanksi itu ya tentunya tidak langsung diputus sih, jadi peringatan, ya. Peringatan 1 nanti dalam bulan ini cuma 9 ton. 1 ton itu juga banyak. Gawe TV iso piro. Ya, gitu. Oleh karena itu nanti adalah kalau saudara melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, jangan sampai melanggar. Ya. Karena itu adalah trust antara atau kepercayaan antara perusahaan dengan pemasok. Ya. Nah, oleh karena itu nanti adalah di dalam kondisi yang seperti itu kompensasinya peringatan itu tadi, peringatan sekali. Nanti perjanjian berikutnya 3 bulan berikutnya saudara juga melakukan pelanggaran sekali lagi. Peringatan 2 loh Pak, ini Pak. Peringatan 3 tak putus sampai ada penjual lagi yang bisa continue 10 ton gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan jasa, termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan. Ya, jadi saudara harus melakukan komunikasi intens. Ya, ya semua fair aja lah. Ya, jadi kalau tidak fair ya nanti saudara akan menanggung resikonya sendiri. Ya. Jadi bagi penyedia barang dan jasa ya atau jasa itu adalah keluhannya apa? Pak sekarang ininya agak tersendat. Ya bagi saudara akan bisa mengatakan bahwa yo nggak peduli pas sampean misalkan perusahaannya pas demandnya banyak ya, permintaannya banyak gitu. Saudara gak urusan aku, yang penting tiap bulan dapat 10 ton gitu ya. Material bahan baku plastik gitu. Gitu. Nah kemudian memelihara komunikasi dengan yang baik dengan penyedia barang dan jasa termasuk menindaklanjuti keluhan keberatan. Oke, tadi sudah ya. Kemudian menerapkan teknologi pengadaan barang dan jasa terkini. Misalkan dengan e-procurement. Ya. Kalau e-procurement itu adalah biasanya itu adalah misalkan yang sering ya itu antara pens dengan penyedia barang misalkan barang habis lab gitu ya. Itu menggunakan e-procurement. Tapi kalau perusahaan di swasta gitu ya bebas kalau itu ya. Jadi kalau saudara beli barang-barang yang sifatnya nanti adalah untuk barang-barang negara itu adalah melalui e-procurement mesti ya. Jadi barang itu harus terregister ya oleh KPP sehingga nanti barang itu dipublish dan semua perusahaan boleh masuk di situ ya. Dan menjadi kita belinya milih nanti ya. Milih sesuai dengan harga, kemudian tentunya kita cari ya biasanya kalau diperiksa itu kenapa kok pilih ini, kenapa kok pilih ini, kenapa kok pilih ini, mesti akan ditanya seperti itu ya. Jadi dari sisi kualitas, dari sisi harga gitu kan. Dan jangan lupa kalau barang itu kalau di BMN barang milik negara itu
begitu beli langsung dipakai. Jangan sampai nanti setahun ngangkrak nggak dipakai, nanti kena penalti. Ya, nggak boleh. Nah, kemudian setelah itu nanti adalah saudara kerjasama antara perusahaan dengan mitra kerja. Ya. Dengan mitra kerja itu apa? Ya, antara perusahaan dengan para pekerja. Ya. Pekerja itu belum tentu di perusahaannya dia sendiri, tapi bisa juga memanfaatkan perusahaan lain. Ya, misalkan begini, saudara nanti, misalkan saudara punya perusahaan untuk membuat sepeda motor, misalnya. Sepeda motor itu kan saudara tidak semuanya saudara produk. Ya. Nanti kap lampunya punyaan siapa, gitu ya. Kemudian nanti stangnya punyaan siapa, bodinya punyaan siapa, mesinnya punyaan siapa, kemudian peleknya punyaan siapa. Itu kan saudara kan akhirnya bisa dilakukan hal-hal seperti itu sebenarnya oleh home industry sebenarnya. Makanya tadi adalah kalau dikatakan sebagai pemasok itu ya komponen-komponen itu sebagai pemasok, dan juga bisa dikatakan sebagai mitra kerja sih. Ya. Mitra kerja itu adalah pemasok bahan jadi, ya. Kemudian nanti adalah bisa juga nanti adalah kerjasama antara perusahaan dengan mitra kerjanya apa? Mitra kerjanya bagian penjualan, distributor. Ya. Itu sebagai mitra kerja. Ya. Oleh karena itu nanti adalah butuh meningkatkan iklim yang saling percaya, menghargai dan memupuk kebersamaan dengan mitra kerja sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku. Jadi antara perjanjian kerja dengan mitra, kemudian mitra itu belum tentu perusahaan ya, karyawan itu juga mitra ya. Jadi itu perlu ini. Jadi mitra kerja itu secara umum sebenarnya ya, tidak kelompokkan satu-satu ya. Nah, sehingga di situ perlu membuat perjanjian kerja yang berimbang, saling menguntungkan dengan mitra kerja dan tidak melanggar aturan dan prosedur ya. Jadi melanggar aturan misalkan perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan ya, mengenai UMR. Yang susah itu kan UMR. Ya. Kalau sebuah perusahaan itu adalah mengerjakan seseorang itu adalah nanti di kota Surabaya gitu ya. Kota Surabaya itu UMR-nya berapa? 4,7 lah lagi. Tinggi juga. Ya. Maka mereka ya harus bisa menggaji sekitar itu minimal. Ya. Masalah nanti yang 4,7 itu sudah termasuk BPJS, terus iuran BP tenaga kerja, itu masalah lain. Ya. Gitu. Karena di perusahaan itu kan perusahaan diwajibkan satu, kalau hasilnya itu di bawah berapa ya? Masih di bawah 5 juta. Itu penghasilan tidak kena pajak. Ya. Kemudian nanti adalah harus mengikut sertakan sebagai anggota BPJS. Kemudian asuransi tenaga kerja. Ya. Harus dua-duanya harus ikut. Karena kalau asuransi tenaga kerja itu nanti dipakai untuk dana, kalau seperti pegawai negeri ya dana pensiun ya, taspen itu. Ya. Nanti akhir pensiun nanti dia dapat berapa gitu ya. Dari perusahaan dapat, dari BP tenaga kerja dapat. Kemudian mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang berlaku dan terbaik. Ya, jadi
semuanya itu adalah kalau mitra kerjanya itu karyawan atau kalau mitra kerjanya itu adalah subkon gitu ya. Subkon itu kan misalkan tadi saya contohkan buat pelek sendiri, nanti standarnya harus sesuai dengan standar yang sudah disepakati ya. Kalau standarnya nanti adalah tidak sesuai dengan disepakati, berarti QC-nya lemah ya. Quality control-nya lemah ya. Dan itu perlu diperingatkan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga. Nah, ketiga kalau membeler ya putus saja, cari yang lain gitu kan. Kemudian mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang berlaku dan terbaik ya. Jadi hasilnya harus baik, harus sesuai dengan standar ya. Maka di situ akan bisa ini. Ya biasanya kalau di dalam mitra kerja itu akhirnya mereka saling membuat sesuatu kesepakatan yang tidak ada dalam kesepakatan. Misalkan begini, wah materialnya sekarang makin lama makin mahal, sehingga ketebalannya dikurangi. Ya. Karena ketebalan itu hubungannya kan dengan material. Ya. Maka di situ adalah akan dapat saudara lakukan nanti adalah menggunakan kondisi cara seperti itu. Kemudian mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang berlaku dengan baik. Sudah membangun komunikasi intensif mitra kerja, mencari solusi terbaik dalam rangka peningkatan kerja. Jadi di situ nanti harus saudara perlukan juga nanti adalah untuk ini sudah kredit sudah membangun komunikasi secara intensif. Ya semuanya komunikasi itu jadi penting nanti ya. Baik dengan mitra kerja, kemudian dengan pemasok, dengan karyawan, dengan perusahaan lain itu saudara harus lakukan sebaik mungkin. Ya. Nah kemudian kalau perusahaan itu dengan kreditur, pemberi kredit atau investor, ininya kok masih detail. Ini bisa diinikan jadi perusahaan secara umum. Bagi perusahaan yang menerima pinjaman atau penanaman modal hanya ditunjukkan untuk kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah perseroan dengan cara menyediakan informasi yang aktual, prospektif bagi calon kreditur. Jadi saudara itu kalau mau menambah produksi ya karena tidak punya uang untuk bangun dan lain sebagainya, cari aja investor ya. Tapi saudara harus presentasi dulu, Pak, ini saya dalam presentasinya menyatakan nanti bahwa oh Pak, nanti dalam sekian tahun saya bisa melakukan penambahan produk sekian sehingga keuntungannya sekian. Kemudian dari investor itu mereka bisa tahu, oh ya kalau begitu saya menanam misalkan 1 triliun nanti saya punya keuntungan dan kembali akan berapa tahun nanti ya. Jadi uang kembali kemudian ada keuntungan dari investasi itu ya. Kalau tidak ada keuntungan investasi ngapain investasi ya. Gitu. Kemudian memilih kreditur investor berdasarkan aspek kredibilitas, bonafidilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di dalam yang namanya penyedia dana atau kreditur atau investor itu adalah juga harus dilihat. Investor kreditur yang abal-abal juga ada, ya. Gitu. Kemudian menerima pinjaman modal yang diikat melalui perjanjian yang sah sesuai klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran, fairness. Ya. Jadi misalkan gini, saudara keuntungannya sekian persen dari inflasi, misalkan 10%. Ya. Inflasi kita itu sekitar 5-6%. Oh jadi masih punya keuntungan kalau gitu saya. Ada 4-5%. Ya.
Tapi jangan sampai nanti adalah di dalam apa? Di dalam dalam perhitungan saudara, hasilnya kok cuma 5-4%, 4-5%. Wah, nggak nutut ini. Karena nilai uang itu kan akan turun sebesar 6%, 5-6%. Ya, gitu. Itu harus diperhitungkan juga. Kemudian berkomitmen untuk memenuhi kewajiban pada kreditur sesuai perjanjian yang telah disepakati. Jadi pembayaran dan sebagainya. Oh, tahun sekian saya harus bayar sekian, tahun kedua saya harus bayar sekian, tahun ketiga harus bayar sekian. Itu harus diperhitungkan betul. Ya. Dengan hasil produksi, kemudian dengan kondisi iklim ekonomi, kemudian juga dengan kondisi iklim politik. Yang tidak bisa diprediksi itu adalah di Indonesia. Ya. Ganti presiden, ganti mana? Ya. Sistem ekonominya berubah lagi. Ya. Kemudian melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang melindungi kepentingan kreditur sesuai perjanjian yang telah disepakati. Jangan sampai lah. Ya. Saudara sebagai peminjam, krediturnya kok ditutupi, nggak usah. Nah, iso saudara punya keuntungan yang sebesar mungkin. Ya. Kemudian berkomitmen melaksanakan kegiatan bisnis baik mungkin dengan hasil dalam upaya memberikan imbal balik yang wajar kepada investor. Nah, kemudian nanti adalah menghindari benturan kepentingan dengan kreditur investor. Kreditur otomatis itu akan punya kepentingan. Gak ono kreditur sing ora punya kepentingan. Sampean tak kei pinjaman, alat jupuk saka nggonku. Itu mesti ada. Ya. Nah, itu harus dipikirkan betul itu. Dibandingkan dengan alat yang di luar seperti apa, kemudian kalau ambil di kreditur seperti apa. Ya. Paling tidak kreditur sendiri juga mereka cari untung. Ya. Itu. Mendasarkan hubungan dengan kreditur, investor pada persamaan, kesetaraan, dan saling percaya. Itu perlu dicermati betul juga. Ya. Kemudian memberikan informasi tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan kreditur. Jadi, saudara pinjam 1 triliun untuk apa saja? Ya, untuk membangun sekian, untuk investasi alat sekian, kemudian untuk nanti adalah untuk membangun sarana prasarananya penunjang sekian. Ya, habis sudah. Kemudian nanti bisa berproduksi setelah 1 bulan. Nanti produksi dihitung itu, maka pembayarannya nanti misalkan 1 tahun, ya berarti saudara ngitungnya setelah berjalan produksinya setahun kemudian baru dibayarkan. Jangan saudara nerima terus tahun berikutnya, 1 tahun berikutnya saudara bayar rugi. Wong itu belum produksi kok. Duitnya urung apa? Belum punya nilai tambah. Setelah punya nilai tambah dia baru ini kan ya. Kemudian menjajaki peluang bisnis dengan kreditur untuk meningkatkan pertumbuhan perseroan. Jadi kira-kira nanti sudah berjalan pertengahan, kemudian mesti ditawari lagi. Pak, ada ini apa? Pinjam lagi untuk ini pengembangan apa yang perlu dikembangkan. Saya pengennya ini. Nanti mesti dipasok terus. Asal bayari apa? Bayarnya lunas, tepat waktu gitu ya. Kalau bayarnya berebet gitu, ya rada susah nanti untuk di sisi ininya, di sisi krediturnya ya tidak mau bayar gitu ya. Terus kemudian saudara juga akan susah untuk mendapatkan hasil yang optimal. Ya. Nah, itu kira-kira untuk yang materi hari ini ya. Saya mohon maaf belum bisa offline. Ya. Ada pertanyaan dari kondisi ini? Jadi saya tak merekam ininya ya. Tidak ada, Pak. Oke, saya tak merekam absensinya dulu ya. Sebentar.
Oke.